Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tes. Ya. Sebelum dimulai, kami mohon kepada para penonton untuk dapat tenang supaya para peserta bisa tampil dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha athqala syai'in yudha'u fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Potret nyata di negara kita Indonesia yang memiliki potensi untuk meraih kesuksesan menjadi negara yang maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama para pemuda Indonesia, harus bertekad untuk memanfaatkan puncak bonus demografi di tahun 2045. Karena 68% penduduknya berada dalam rentang usia produktif. Sebagaimana pernah disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di tahun 2024 yang lalu. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Berbagai macam problematika datang silih berganti, mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari berita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV tumbuh subur, kekerasan bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Bayangkan hadirin, betapa malunya kita jika hal ini dibiarkan. Maka kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Untuk itu, sebagai sebuah solusi atas keadaan yang memprihatinkan ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa.
sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalu khitabin ilahiyyin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntut agar beliau dan umatnya untuk senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin, menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa pada lafaz Iqra bismi rabbik merupakan bentuk isti'anah, yang artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Kekuatan jasmani harus diikuti dengan kekuatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus diikuti dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Setuju hadirin? Insya Allah setuju. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, alhamdulillah, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan mulai dari kasus tawuran antar pelajar. Akhir-akhir ini ratusan anak terlibat tindak kriminal. Sejak awal tahun 2025 sebanyak 437 berhadapan dengan hukuman. Lebih parah lagi hadirin, remaja kita rentan terpengaruh oleh lingkungan dan suka mencoba-coba minuman alkohol, narkoba, dan pergaulan seks bebas. Sehingga pada tanggal 2 Mei tahun 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat program barak militer yang bertujuan untuk mendisiplinkan kenakalan-kenakalan para remaja. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat kalian? Bagaimana kondisi hati nuraninya hadirin setelah mendengar berbagai kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 82 sebagai berikut. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة
وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق Allahul Azim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih bijak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun kenikmatan yang didapat tak mendekatkan diri pada pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan, bahkan kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita dengarkan pesan moral dalam syair berikut ini. Marilah para pemuda, raihlah cita-citamu demi bangsa yang maju. Sekarang tanggung jawabmu. Ayo belajar, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, raihlah cita untuk negeri kita, Indonesia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapatlah kami tarik kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini, hadirin, harus berorientasi pada penguatan karakter, etika dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi, sehingga dengan demikian, hadirin, akan melahirkan generasi bangsa yang kuat, hebat dan bermartabat. Hanya ini
yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Indah bersemi si bunga melati, harum baunya berwarna-warni, sampai di sini syarahan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi